Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Christine Rosari dengan NIM D019332. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pondasi tiang bor pada proyek Cikini Gold Center. Di mana sebelum kita melakukan suatu bangunan, suatu konstruksi, pertama-tama sekali yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan di lapangan adalah pekerjaan fondasi. Barulah kemudian melaksanakan pekerjaan struktur atas. Nah, pembangunan suatu fondasi sangat besar fungsinya pada suatu konstruksi, di mana fondasi itu sendiri merupakan bagian terpenting dalam pembangunan, sehingga dalam perencanaan dan konstruksi fondasi harus mempelajari dan memeriksa dengan sebaik-baiknya. Nah, struktur bawah sebagai fondasi bangunan secara umum dibedakan antara fondasi dangkal dan fondasi dalam, tergantung dari letak tanah kerasnya dan perbandingan antara kedalaman fondasi dengan lebar fondasi. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam perencanaan fondasi tiang adalah sifat tanah. Sifat tanah yang akan kita bangun dan beban-beban yang terjadi serta material yang digunakan dan biaya yang diperlukan. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam tahap perencanaan ini merupakan tahap perhitungan desain fondasi secara manual dengan menggunakan beberapa metode dalam perhitungan masing-masing bagiannya, dimulai dari penentuan dimensi fondasi, kemudian jumlah tiang dalam kelompok fondasi, daya dukung fondasi, penurunan fondasi, daya dukung akibat beban lateral, penulangan fondasi, dan penentuan dimensi pilar kap dan penulangannya. Adapun hasil dan pembahasan dalam perhitungan daya dukung tiang tunggal, yang pertama, perhitungan daya dukung ujung tiang atau KIP. Dalam perhitungan ini menggunakan metode Meyerhof dengan persamaan KIP sama dengan AP dikali C dikali NC aksen, di mana KIP-nya itu sama dengan kapasitas daya dukung ujung dengan satuan T. Kemudian AP adalah luas penampang ujung tiang dengan satuan M kuadrat, dan C sama dengan nilai kohesi pada ujung tiang, dan NC aksennya merupakan faktor daya dukung yang telah disesuaikan untuk tanah di bawah ujung tiang. Sehingga diperoleh daya dukung ujung pondasi tiang yang didapatkan itu sebesar 181,87 D2 ton. Perhitungan daya dukung selimut tiang atau QS. Dalam perhitungan ini menggunakan metode alfa dengan persamaan QS sama dengan sigma atau jumlah luas selimut tiang dengan satuan meter kuadrat dan dikali F atau gesekan selimut. Berdasarkan perhitungan daya dukung selimutnya, total yang didapat itu sebesar 23,550 D ton. Dan untuk dimensi pondasi tiang yang dipakai itu sebesar 1 meter. Nomor 3, perhitungan daya dukung ultimate tiang atau QU adalah jumlah dari tahanan ujung bawah ultimate atau QB dan tahanan keser ultimate QS antara dinding tiang dan tanah di sekitarnya dikurangi dengan berat sendiri tiang. Maka daya dukung yang diperoleh sebesar 409,247 ton. Kemudian untuk nomor 4, perhitungan daya dukung isin. Untuk perhitungannya menggunakan persamaan Q total izin sama dengan FK dikurang QU, di mana FK itu faktor keamanan sebesar 2,5 dan QU itu daya dukung total dalam satuan ton. Kemudian daya dukung isin yang diperoleh berdasarkan perhitungan itu seperti pada tabel berikut, di mana BH1 daya dukungnya sebesar 163,699 dan BH2 sebesar 147,9
894, kemudian untuk BH 3 247,519. Selanjutnya nomor 5, perhitungan penentuan jumlah tiang. Pada titik J11, perhitungan daya dukung berdasarkan pada boring hole atau BH1 dan beban vertikal yang disalurkan oleh kolom ke pondasi sebesar 421,14 ton, di mana persamaan yang digunakan N sama dengan P per Q isin, di mana N-nya adalah jumlah tiang pondasi, P adalah beban per kolom dalam satuan ton, dan isinnya itu daya dukung isin fondasi tiang. Maka jumlah tiang pada titik J11 adalah 3 buah. Yang keenam, perhitungan efisiensi kelompok tiang. Pada perhitungan efisiensi kelompok tiang ini menggunakan metode Paulos dan Davis. Perhitungan daya dukung tiang pada titik J11 ini berdasarkan pada data boring hole atau BH1 dengan persamaan berikut, di mana E-nya adalah efisiensi kelompok tiang dan N adalah jumlah tiang pondasi. N-nya itu sudah diketahui pada nomor 5, yaitu sebesar 3 buah. Jadi efisiensi yang diperoleh pada titik C11 adalah 95%. Yang ketujuh, perhitungan penurunan pondasi. Pada perhitungan penurunan pondasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, penurunan pondasi tiang tunggal. Penurunan pondasi tiang tunggal ini menggunakan metode semi-empiris dengan persamaan S atau penurunan total sama dengan S1 tambah S2 tambah S3. Untuk S1 penurunan sepanjang tiang, S2 penurunan tiang akibat beban pada ujung tiang, dan S3 penurunan tiang akibat beban yang diteruskan sepanjang tiang. Jadi penurunan pondasi tiang tunggal yang diperoleh itu ada pada tabel di bawahnya, di mana penurunan untuk BH1-nya itu 0,11 dan BH2-nya 0,09, untuk BH3 0,13. Kemudian yang kedua, penurunan kelompok tiang menggunakan metode yang dikeluarkan oleh Meyerhof dengan persamaan tersebut, lalu di mana S-nya itu penurunan kelompok tiang dan BR lebar referensi sama dengan 0,3. Berdasarkan hasil perhitungan, penurunan pada tiang kelompok yang diperoleh adalah 0,0037 meter sampai 0,01 meter. Selanjutnya nomor 8, perhitungan daya dukung tiang terhadap beban lateral. Besarnya beban lateral yang harus didukung pada pondasi tiang tergantung pada rangka bangunan yang mengirimkan gaya lateral tersebut ke kolom bagian bawah. Defleksi yang terjadi akibat beban lateral adalah sebesar 1/4 inci atau 0,0063 meter. Daya dukung lateral tiang tunggal yang diperoleh berdasarkan perhitungan seperti pada tabel berikutnya. Daya dukung lateralnya untuk BH1 4,53 ton, BH2-nya 5,41 ton, dan BH3 11,69 ton. Kemudian nomor 9, penulangan pondasi. Perhitungan penulangan pondasi pada tugas akhir ini mengacu pada SNI 032847/2022 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung. Ini penulangan pondasinya terbagi menjadi dua lagi, tulangan longitudinal yang digunakan pada pondasi ini berjumlah 40 dengan diameter 16 mm. Kemudian untuk perhitungan tulangan geser digunakan berdiameter 13 mm dengan jarak 30 mm. Nomor 10, penentuan dimensi dan penulangan pilar cup. Pilar cup adalah salah satu bagian dari struktur bawah yang berfungsi sebagai pengikat untuk kelompok pondasi tiang.
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh dimensi kap yang bervariasi pada setiap titik pondasi, yaitu dengan panjang dan lebar antara 1,3 meter sampai 7,3 meter, dan tebal pilar kapnya juga bervariasi, yaitu 0,9 meter, 1 meter, 1,2 meter sampai 1,4 meter, serta tulangan pilar kap yang digunakan bervariasi antara D25 sampai 30, sampai D25 sampai 90. Kemudian untuk ke-10 perhitungan biaya pondasinya itu diperoleh sebesar 2.137.162.500. Berdasarkan hasil perancangan dan analisa perhitungan yang kita lakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil perhitungan diperoleh desain dimensi pondasi tiang bor dengan diameter 1 meter dan panjang tiangnya 20 meter. Kemudian diperoleh daya dukung pondasi tiang bor sebesar 147.894 ton sampai 247.519 ton. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh penurunan pondasi tiang bor tunggalnya sebesar 0,09 meter sampai 0,13 meter. Sedangkan untuk penurunan kelompok tiang diperoleh penurunan sebesar 0,003 meter sampai 0,01 meter. Kemudian untuk perhitungan daya dukung lateralnya diperoleh sebesar 4,53 ton sampai 11,69 ton. Defleksi yang terjadi akibat beban lateral adalah sebesar 1/4 inci atau 0,00635 meter. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh pula dimensi pilar kapnya yang bervariasi pada setiap titik pondasi, yaitu dengan panjang dan lebar antara 1,3 meter sampai 7,3 meter dan tebalnya pilar kap juga bervariasi antara 1 meter sampai 1,4 meter. Mungkin itu yang bisa saya sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.